Halo, salam maido. Mergo sejatine penak maido, gak penak sing dipaido. Oke, jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas duel seru, duel sengit. Apalagi kalau bukan derby Jatim antara Arema versus Persebaya Surabaya. Oke, kita mulai dulu dari langsung aja ya. Mulai dulu dari fakta-fakta unik yang jelang Arema versus Persebaya ini. Yang pertama, Persebaya nggak pernah menang di Kanjuruhan selama 23 tahun. Nah, itu. Apakah Persebaya bisa menang Sabtu besok? Gua optimis bisa, tapi dengan beberapa catatan ya. Seperti yang kemarin gua udah ngomong waktu Arema versus Persija, Persija kan nggak pernah menang di Kanjuruhan selama 19 tahun dan akhirnya pecah kan rekornya. Waktu itu gua ini pegang Persija. Dan lo bisa inilah cari sendiri nanti videonya. Ada di ini gua. Oke. Yang kedua, Panpel Arema udah nyetak 42.000 tiket dan itu udah sold out. Ya, pastilah, pasti sold out. Apalagi ini derby Jawa Timur, ya kan Aremania dari mana-mana pun pasti akan berbondong-bondong datang ke Kanjuruhan untuk mensupport Aremania dan tentunya untuk mengintimidasi Persebaya Surabaya. Dan yang ketiga faktanya, ini yang seru sih. Aremania menolak bonek datang ke Kanjuruhan. Nah, nggak seperti yang kemarin kita lihat waktu Arema versus Persib Bandung ya kan. Waktu Arema versus Persib Bandung, dengan senang hati manajemen Arema membuka peluang untuk Bobotoh datang ke Kanjuruhan dan terbukti 500 Bobotoh bisa ke Kanjuruhan dan alhamdulillah damai. Ya meskipun ada gesekan, bukan gesekan sih. Ya ada provokatif sedikit ya dari ya tahulah supporter-supporter yang masih masih puber begitu. Tapi so far aman semuanya, Aremania menerima Bobotoh dengan baik. Ya gua pribadi sebagai bonek sangat mengapresiasi itu sih. Tapi sangat disayangkan kenapa ya setidaknya ada omongan lah dari manajemen buat ya seperti Persib kan ada wacana untuk mengundang Jackmania nanti Minggu untuk ini, tapi ternyata Polda Jabarnya nggak ngizinin itu kan. Cuma ada langkah yang baik gitu, meskipun cuma wacana. Nah, gua berharap sih manajemen Arema juga begitu, punya wacana meskipun ada penolakan. Cuma kan ini langkah yang sangat baik untuk memulai perdamaian itu sendiri. Ya meskipun dengan sangkalan-sangkalan bahwa pernah ada perjanjian antara bonek dan Arema saling mengunjungi. Cuma ayolah kita mulai lembaran baru. Anjing jadi belepotan gini ngomong gua. Kita mulai lembaran baru. Ya, ya kita terakhir kali gua mau flashback lah. Arema masih punya masih utang UE kan. Terakhir kali Arema bisa berkunjung ke waktu itu Stadion Gelora 10 November meskipun cuma 50 orang waktu itu, kalau nggak salah di pembukaan Ligina 4 waktu Persebaya versus Arema. Nah setelah itu bonek ke Kanjuruhan kan udah nggak bisa. Maksudnya kan ya dari satu sisi Aremania atau nggak Arema punya hutang, ya datengin lah. Kalau nggak 50 bonek juga nggak apa-apa, tapi dengan jaminan keselamatan. Ya memulai langkah baru, memulai lembaran baru, apa sih yang enggak gitu. Toh ini juga demi kebaikan semuanya. Rival ya rival, oke rival.
nanti kalau damai nggak seru lagi dong. Ya tetap seru. Ya yang di Eropa kan bisa dicontoh. El Clasico, Derby Manchester, Derby Merseyside, ya nggak? Ya mudah-mudahan semuanya bisa terwujud lah. Dan satu lagi, Sam Yuli. Nah, Sam Yuli berpesan kepada semua Aremania tidak ada sweeping plat L. Nah, gua nantiin itu, semoga bisa terwujud. Dan saya pribadi nitip, tolong Persebaya jaga di Malang ya. Saya mohon dengan sangat kepada Aremania. Ini langkah besar, langkah terbaik. Dan ini nih, kalau nanti skuad Persebaya aman di Malang, kan jadi beban mental juga, beban moral kepada bonek mania yang tentunya nanti waktu putaran kedua, waktu Arema away ke Surabaya kan jadi beban moral juga, bisa ya skuad pemain-pemain Arema bisa dengan baik juga di Gelora Bung Tomo, begitu maksud saya juga. Ayolah kita mulai perdamaian ini, mulai dari diri sendiri aja. Oke. Kita bahas ke pertandingannya, kita bahas dari Aremania dulu, tuan rumah. Arema dulu. Arema ini bakal, kalau gue pikir dan gue lihat dari pemberitaan, bakal full tim ya. Setelah Edison Maringa kemarin pulih dari cedera, Johan Alvarisi juga. Kemungkinan besar Arema bermain sangat taktis, ya tentu saja. Apalagi dengan pelatih baru, Javier Roca yang kita tahu, yang musim lalu bisa membawa Persik Kediri main yang bagus. Ya lini per lini, mentalitasnya sih yang gue lihat coach Javier Roca ini. Persik Kediri kemarin kan sempat paruh musim, awal musim kan down, terus akhir-akhir musim kan bisa selamat musim kemarin. Peluang Arema untuk menang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Apalagi dengan dukungan fanatisme Aremania ya kan, yang sangat gila. Ya mudah-mudahan nggak ada rasis, nggak ada intimidasi yang seperti terakhir tahun 2018 atau 2019 itu, yang Aremania masuk ke lapangan mengintimidasi, menghambur-hamburkan uang ya kan. Nggak perlu begitulah. Tolong ya. Kita harus lebih dewasa. Tunjukkan. Apalagi timnas kita yang udah mulai berbenah, PSSI yang ya meskipun masih ngawur, ya semuanya harus berbenah lah. Semuanya, semua klub, semua supporter juga tanpa terkecuali. Sangat-sangat ini berpeluang untuk menang. Apalagi Persebaya lagi, aduh kacau ya kan. Apalagi depan ada Abel Kamara disupport sama paling Ilhamuddin. Selama ini kan setelah kedatangan coach Javier Roca juga Ilhamuddin dapat banyak menit bermain. Nah ini nih yang satu yang gue menarik. Apakah Evan Dimas akan main dari awal jadi starter atau apa enggak? Kan dia ngeluarin statement, saya akan istilahnya mati-matian mengalahkan Persebaya. Ya nggak apa-apa sih, itu adalah bentuk profesionalitas. Apa sih itulah namanya. Ya itu yang menarik bagi gue pribadi, Evan Dimas. Meskipun gue ya underestimate sih setelah Evan Dimas kemarin ke Persija, sekarang ke Arema. Ya gimana sih pemain ini kayak tau lah. Dan sekarang kan agak meredup, ya mudah-mudahan bisa cepat bersinar balik ke timnas, main seperti dulu. Untuk timnas juga pemain yang sangat bagus kan ini. Oke, mungkin segitu sih dari gua untuk Arema. Kita lanjut ke Persebaya Surabaya ya. Nah, ini yang menarik. Persebaya Surabaya datang ke Malang dengan segudang problematika dan permasalahannya. Pertama, Persebaya kena denda 100 juta setelah kemarin kejadian di GDS bonek
rusak fasilitas. Denda 100 juta, 5 laga home tanpa penonton. Dan pihak manajemen Persebaya rencana akan melakukan banding. Itu pertama. Yang kedua, CEO Azur Ananda mundur. Oke. Yang ketiga, mentalitas pemain Persebaya sangat-sangat, setelah kekalahan kemarin yang gue kira sangat-sangat hancur lah. Dengan segala problematika yang kayak gitu. Ditambah lagi keluar statement dari Yaya Akatiri dan Coach Aji, semua manajemen lah, bahwa putaran kedua akan ada rombakan besar-besaran untuk Persebaya Surabaya. Nah, ini yang bisa jadi bumerang, bisa jadi lecutan juga. Pemain yang dengan mental baja bisa nunjukin bahwa saya mau bertahan dan saya punya kapasitas bahwa saya bisa tunjukin itu. Nah, kalau pemain-pemain yang mental tempe ya main apa adanya, yang penting dibayar ya kan. Nah, itu dia. Dan pertanyaannya, apakah Persebaya Surabaya bisa menang di Kanjuruhan dengan 23 tahun nggak pernah menang di Kanjuruhan? Gua pribadi bisa. Dengan beberapa catatan kan. Catatan pertama, ya Persebaya harus harus kompak. Di sini bukan masalah taktik, bukan masalah skill yang dibicarakan. Mental. Main di Malang dengan ya intimidasi Aremania, supporter yang bakal membludak ya kan. Ke situ dengan kendaraan taktis. Nah, gue pribadi kalaupun memilih starter ya pasti Coach Aji bisa tahu lah. Seharusnya emang pilih starternya sesuai dengan pemain yang bisa mempunyai mental baja, ya nggak? Di sini masalahnya bukan skill, bukan taktik, mental yang paling utama. Kalau Persebaya bisa nguasain itu, pemainnya bermain bagus, kita Persebaya nunggu aja ngandelin serangan baik, counter attack. Buktinya kemarin Persija, Persib bisa menang di kandang Arema kok. Kenapa Persebaya nggak bisa? Meskipun dengan segala problematika. Ya, Rizky Ridho yang kemarin di timnas, Marcelino meskipun belum fit. Rizky Ridho oke lah. Nanti bisa dimain babak kedua juga starter, kemungkinan juga bisa sih. Cuma masalah stamina ini kan. Baru saja kemarin kan dari timnas, terakhir Rabu, Selasa. Ya Rabu paling nyampe Surabaya, kalau nggak Kamis. Terus kabar baiknya sih, Igor Vidal udah membaik dari cedera. Terus Leo Lelis juga. Gue masih tetap underestimate kepada So Yamamoto, nggak tahu kenapa. Mainnya, aduh, masih bagus. Jauh lah. Sayap-sayap lokal kita masih banyak yang bagus dari itu. Bukan levelnya Taisei Marukawa juga itu pemain. Mungkin mudah-mudahan Persebaya bisa menang, itu doang sih harapan gue sebagai bonek mania. Gak apa-apa kan Aremania? Gue harap Aremania juga nonton ini. Gak apa-apa lah, kita rivalitas 90 menit, gak masalah. Selebihnya kan kita sama-sama Indonesia. Oke. Ya apalagi ya Persebaya. Setelah itu, nah ini dia, Marcelino. Kemarin Coach Sintayong juga udah ngasih unjuk kan, kalau Marcelino masukin babak kedua lebih efektif. Ya pemain nunggu, kan ini lawan Arema, nunggu pemain Arema agak lelah, masukin menit 60. Gua kira bakal ngerubah keadaan. Ya yang pertama kita main aman dulu lah. Maksud gua pasang tiga gelandang jangkar itu. Alwi Slamet, terus Rahmat M Hidayat sama Andre Cobra. Nah, itu aja 3. Taruhin setengah biar stabil. Nah, di depan tetap Juninho sama
Januar Eka aja dulu. Tengahnya kasih Igor Vidal. Nah, itu dia. Jangan main sayap dulu. Main sayapnya babak kedua masukin Supriyadi. Kalau nggak Yamamoto lah. Supriyadi masuk sama Ahmad Dopiandani. Tuh kan punya kecepatan, masuk sama Marcelino. Itu menurut gua pribadi ya. Ini supporter yang ya berhak lah untuk ini Persebaya Surabaya. Ya, mungkin itu sih bisa maksimalin serangan balik dan punya mental tinggi, yang mental baja. Itu adalah kunci buat Persebaya Surabaya menang di Malang untuk besok Sabtu ya. Mungkin cukup sekian dulu dari gua. Terima kasih udah nonton. Kritik dan saran boleh ya, diskusi di bawah kolom komentar. Dan setelah ini besok, insya Allah besok gue akan bahas El Clasico Indonesia, Persija versus Persib versus Persija tepatnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.